Masjid Baitul Salam rahimakumullah, Bapak Ibu, mas-mas yang berbahagia, sami sehat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oh, tasih anu nggih. Tasih kenal kula nggih. Tasih ya. Jadi ora perlu kenalan maksudnya. Tapi mesti akeh sing urung kenal iki bocah sing umure di bawah 25 kayane wis ora paham orangnya. Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala membuatkan rumah ibadah masjid di sini dan masjidnya sangat megah. Ini masjidnya kayaknya tarafnya nasional ini. Luar biasa. Allah titipkan di sini berarti Bapak Ibu tanggung jawab ini. Misalnya ini masjidnya jamu, masjidnya apik banget, jamaah kelorok. Jamaah harus diramaikan. Karena kita sudah berada di akhir zaman. Kata Nabi, di akhir zaman itu masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal hus. Masjid apik-apik tapi kosong dari kegiatan. Ini jangan sampai terjadi di sini. Gawane rasa-rasa wis dadi tinggal lunga gawane kerja baktine era mangkat kabeh sedesa wis wis dadi kecelupon sholat ora tepat. Alasannya apa biasanya nggih? Sibuk nggih. Ujar-ujar sing mari masjid kok ora sibuk nggih. Ngarep pengangguran mari masjid lama nggih. Ya kudu disempataken nggih. Ora disempatna sih wong tekan anggar orang setruk sih sibuk lumayan nggih. Makanya selagi kita masih sehat kita harus menyempatkan diri ya. Alasan sibuk wong jenenge wong urip ya kabeh asline sibuk. Ya, turu bae jare sibuk. Turu besok dengan kesibukan. Tapi kita harus berusaha untuk semaksimal mungkin ya mengisi kegiatan masjid wabil khusus sholat jamaah. Khususnya bagi laki-laki. Wong lanang sholat itu sholatnya di masjid. Agar wong lanang sholatnya nang omah jare jenenge wong lanang sholehah. Wong lanang kaya wadon ya, karena sholat jamaah itu ditekankan sekali, bahkan sebagian ulama ada mengatakan diwajibkan bagi laki-laki. Bagi perempuan tidak diwajibkan, tapi tidak dilarang untuk menghadiri masjid. Nah ini bagi laki-laki ini wajib datang ke masjid ketika ada panggilan adzan. Nah ibu-ibu agar bapak kamasen nangsane adzan sing nang omah joro genah kemarin masjid. Aja malah dibanduli. Orang masjid kon ngomong ora bener nggih. Orang masjid dia dijaroken ora gelem mari masjid lagi layak-layak dia dinyamutaken nggih. Esin dablek dia disiram banyu. Siram banyu kopi nggih biasane. Men anu manten beger. Ibu bapak rahimakumullah. Ya jane masjid nggon aku ora kegiatan kayak piye-piye. Di sini kan kaki gersan. Mandan setengah terpaksa jane ado maksudnya nyong ngene darah isi tak ngatur darah kurang dadi malah dadur nang kene. Saya diberikan jatah materi, jadi materi ini sejarah Nabi, ini sejarah Nabi ya. Bahasa kerennya sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah itu artinya perjalanan kehidupan Nabi. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Sebab nama Nabi itu harus dipelajari sejarahnya karena salah satu rukun iman itu adalah iman kepada para rasul. Ya. Dan salah satu rasul yang terakhir, rasul yang terakhir bukan salah satu di antara nabi-nabi yang ada
Dan Nabi yang terakhir itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mempelajari kehidupan Nabi itu sebenarnya menjadi sebuah kewajiban. Salah satu ilmu yang wajib dikaji niku ilmu tentang sejarah Nabi. Sebagai apa? Sebagai salah satu rukun iman adalah iman kepada Rasul. Kenapa kita mempelajari sirah Nabi atau sejarah Nabi? Ini banyak para ahli menuliskan manfaat, faedah dan latar belakang. Ini yang paling singkat ada 3 hal yang harus kita ketahui kenapa kudu sinau sejarah Nabi. Yang pertama, kenapa kita harus mempelajari sejarah Nabi? Agar kita bisa mencintai Nabi. Karena tidak mungkin mencintai seseorang kalau dia tidak mengenal orang yang dicintai. Jadi bahasanya wong kene tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya. Ora kenal ya ora mungkin ya mencintai sesuatu yang dia tidak kenal. Ya mandan aneh ya, mandan aneh. Maka pengenalan dengan Nabi itu menjadi sebuah keharusan. Sebab kita itu mengharapkan syafaat Nabi. Dan gak mungkin kita dapat syafaat Nabi kenal deora, nulungi keprima kenal deora ya. Maka kalau kita kenal, kita bisa berharap besok Nabi kita akan menolong kita, memberikan syafaat kepada kita. Dan fadilahnya cinta Nabi itu luar biasa ya, luar biasa. Kata Nabi, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asra sholawatin. Barang siapa yang bersolawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nah ini salah satu pengenalan kita kepada Nabi agar kita mencintai Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita berharap solawatnya, berkahnya, rahmatnya, ridhonya. Dan salah satu diantaranya adalah kita bisa bersolawat kepada Nabi. Dan faedahnya 1 kali sholawat Allah akan balas dengan 10 rahmat ya. Karena sholawat Allah kepada kita itu adalah bentuknya rahmat ya. Oleh karena itu Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak sholawat nih. Pagi dibaca sholawat 10 kali, sore bis asar atau bis maghrib maca 10 kali. Nah itu konsekuensinya agar kita mendapat cinta Nabi, mendapat syafaat Nabi, perbanyak sholawat. Dan kita akan bersolawat kalau kita mengenal Nabi ya. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, malaikat datang kepada Nabi mengatakan, ya Muhammad, syaqiya abdun idza dzukirta alaihi falam yusalli alaika. Wahai Muhammad, celakalah seorang hamba yang bila namamu disebutkan kepadanya atau di sisinya, di hadapannya, lalu dia tidak bersolawat kepadamu, celaka. Nah gitu. Dalam riwayat lain dia akan masuk neraka gitu ya. Riwayat lain mengatakan dia orang yang paling pelit dalam beragama ya. Maka kalau dalam sebuah majelis disebutkan nama Nabi Muhammad, harus bersolawat. Solawatnya sallallahu alaihi wasallam, bersolawat aja menang baik, kecuali yang disebut itu Muhammad Nabi, sebab Muhammad kan akeh ya. Misalnya sing dirika
sing ngene kae Kang Muhammad ora perlu sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Muhammad kae tukang kayu misalnya ya. Tapi kalau di pengajian itu biasanya Muhammad yang disebut adalah Muhammad Nabi ya. Muhammad bin Abdullah. Maka kita wajib membalasnya dengan bersolawat ya. Oleh karena itu jangan pelit-pelit untuk bersolawat ketika disebutkan nama Nabi, maka kita membalasnya dengan solawat. Dan 1 kali solawat Allah akan balas baginya 10 kali solawat atau 10 rahmat. Yang kedua, kenapa kita harus mempelajari sejarah Nabi? Agar kita bisa mengikuti gerak-gerik akhlak Nabi. Kenapa kita harus mengikuti Nabi? Karena Nabi itu satu-satunya orang yang diberikan rekomendasi oleh Allah supaya diikuti. Jadi arep ngetutu wong sing slamet apa-apane dadi ibadah oleh ganda itu ngetutaken Kanjeng Nabi. Kalau mengikuti Nabi segala gerik tindakan kita, maka kita akan mendapatkan pahala. Karena apa? Nabi itu contoh terbaik dan contoh paling sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Nabi untuk kalian uswatun hasanah, suri teladan, contoh yang baik. Diharapkan kalau kita mempelajari tentang sejarah Nabi, perjalanan Nabi, gerak-gerik karakter, sifat, dan perbuatan Nabi, harapannya kita bisa mencontohnya itu. Dan mencontoh perilaku Nabi itu adalah bagian dari agama. Karena Nabi ditunjuk oleh Allah untuk menjadi contoh bagi manusia. Karena Nabi itu adalah manusia yang sempurna. Ibaratnya batu, Nabi itu bukan sekedar batu biasa. Nabi itu adalah batu mulia. Angger dawet ibaratnya watu kalipong, Kalau Nabi itu adalah jamrud, Nabi itu adalah berlian. Nabi itu adalah batu mulia. Beda dengan kita, ya. Dan Nabi sifatnya maksum, nggak pernah dosa, nggak pernah bersalah, ya. Kalau salah dosa selalu diampuni, mendapatkan jaminan. Dan Nabi selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu adalah utusan Allah, ya, kehidupannya dibimbing. Jadi semua apa yang dilakukan Nabi semuanya adalah baik. Yang dilaksanakan baik, yang ditinggalkan Nabi mesti itu sebuah kebaikan kalau diikuti, ya. Jadi kalau Nabi menyuruh sesuatu itu pasti sebuah kebaikan. Kalau Nabi melarang sesuatu itu pasti sebuah keburukan bagi manusia, ya. Dan tidak ada satu kebaikan pun di dunia ini yang tidak dijelaskan oleh Nabi dan tidak dicontohkan, semuanya sudah ada. Larangannya juga begitu. Jadi Nabi memberikan contoh kepada kita semua kebaikan dalam kehidupan ini. Kalau mengikuti Nabi kita akan menjadi baik, ya. Kalau mencontoh Nabi kita akan menjadi baik. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ngelilir, ngimpi, sekarang itu Nabi itu memberikan contoh-contoh terbaik, ya, contoh terbaik. Harapannya nanti bisa diikuti oleh orang. Kalau diikuti oleh umatnya, niatnya itu mengikut Nabi, itu dapat pahala. Bapak Ibu sekalian, sikatan sederhana, ya kan, sikatan. Kalau sekedar sikatan toh, tidak ada niat ittiba mengikuti Nabi, itu nggak dapat pahala. Ini sikatan itu baik secara kesehatan. Tapi dalam agama kalau diniatkan ittiba'un Nabi, maka sikatannya itu dapat pahala. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan itu, ya. Maka
Sesuatu yang baik harus kita tahu dasarnya dan harus mengikuti Nabi. Niatnya mengikuti Nabi. Bapak Ibu sekalian, sikatan sederhana. Secara kesehatan sikatan sedinten ping pinten? 2 kali. Kapan? Tangi turu ambil arep turu. Agar mengikuti Nabi sikatan ping pinten? Ping 5. Kapan? Iya, inda kulli sholatin, ya. Saben-saben arep salat, arep wudu sikatan. Ya, bahkan sikatan jane sunahnya banyak ya, tapi harusnya minimal bisa 5 kali. Ya, bisa 5 kali. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Anggar 2 kali subuh mungkin bener arep subuh, tapi anggar wengine arep turu bar ngisa, kan mandan keliru ya. Maka sikatane arep ngisa. Sikatan. Bar sikatan medang. Bar medang sikatan malih nang mboten sikatan maning ya. Rugi apa ora kuwi ya? Ya ora ya, kayak mencreng banget ya. Kayak untune bokir kayaknya ya. Ketreng gitu ya. Maka kalau sikatan sekedar sikatan tidak diniatkan mengikuti sunnah Nabi, ya tidak dapat pahala. Tapi kalau sikatan niatnya mengikuti Nabi, itu dapat pahala. Ya, adus, kalau adus itu ya, adus itu kan juga dibagi-bagi ya, ada adus sunnah, adus biasa, ya, alias adus mubah dan adus wajib, ya. Kalau adus sekedar gebyar-gebyur tidak niat mengikuti Nabi, ya oleh kur bersih roh adem. Tapi kalau mengikuti Nabi, oleh ya bersih, ya adem, ya ganjaran. Karena apa? Nabi itu memberikan contoh. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, hendaknya kita bisa mengamalkan dalam rangka mengikuti Nabi. Medang mengikuti Nabi bukan? Medang mengikuti Nabi ya, kalau Nabi pada medang gitu ya. Medang itu bisa dapat pahala. Pada dasarnya medang itu hukumnya mubah, ya, mubah. Orang nilainya 0 ya, medang, madang, turu itu nilainya 0 pada dasarnya. Ya. Tapi itu bisa berpahala kalau mengikuti Nabi. Oh, bagaimana medang mengikuti Nabi? Yang pertama, arep minum, masa Bismillah. Nah, Bismillah itu sudah doa. Doa itu mengikuti Nabi itu berpahala. Kedua, mengikuti Nabi mana? Yang minum nganggo tangan-tangan. Nah, itu mengikuti Nabi. Bismillah minum tangan kiwe. Ya melu sampah kira-kira ya. Ya melu Muhammad tapi kan itu Muhammad Nabi itu Muhammad sing kelalenan. Ini juga harus dicermati Bapak Ibu sekalian. Jadi biasakan kalau medang mamen itu harus mengikuti Nabi secara full. Mau makan, mau minum, baca doa, baca Bismillah, atau baca Alhamdulillah boleh. Ya. Arab minum baca Bismillah, Alhamdulillah itu juga boleh. Ya. Nabi mengajar itu. Tapi diniatkan kepada Nabi. Caranya pakai tangan kanan. Ada adabnya. Aja semenit tenggak sekali empong, itu enggak beradab namanya. Ya telung tegukan mandek, telung tegukan mondok sekantong, enggak apa-apa. Tapi kan ada tata caranya, ya. Lagi sing biasanya kurang mendapat perhatian dari umat Nabi. Ana bae tangan-tangan nyekel rokok, tangan kiri nyekel wedang. Padahal rokoknya orang ana sunah, wedang sing ana sunah, itu kan jenenge keliru, ya. Kudune rokoknya tangan kiwe. Ya. Nah, minumnya tangan kanan itu dapat pahala, ya. Karena masih banyak umat Nabi tidak mengikuti Nabi karena kurang perhatian. Biasa baik, kepenak baik minum tangan kiwe. Tang mriki wonten mboten? Apa? Di wonge paling anu kelalen.
Tapi mulai sing ambing ngasuk ya, iki duwe pegang ya tes ya mengko jajal sama sing tangan kiwe. Oh dedis bae. Denda 5.000. Wong minum los henden anu lawas sendoke be tangan kiwe, apa mani minum dapat jelas tangan kiwe nek tangan tengen nyekele apa? Sendok ke tangan kiwe nyekele wedang memang keliru ya kan. Harusnya tangan kiwe nyekele sendok, tangan nyekele wedang. Kuwe itu beli ganjaran mengikuti Nabi. Ya ketone sederhana. Lho apa Nabi tekan kaya kuwe lho? Nabi itu mengatur segalanya, memberi contoh uswah hasanah. Itu yang terbaik. Ya. Minum ambil jagung, kecuali langkah jagongan boleh ambil ngadeg, gitu ya. Ya. Padahal secara kesehatan itu akan baik. Ya. Biasa minum ambil janggleng plus nguyuh ambil janggleng itu merusak ginjal. Ya. Kenapa? Dia menyalahi contoh Nabi. Jadi yang dicontohkan Nabi akan ditinjau dari ilmu apapun itu hasilnya adalah positif, baik. Ya. Baik. Bahkan ada orang Yahudi, wong Yahudi kok ada buat mari orang Islam. Ya. Maka orang Yahudi ini menemukan sebuah kalimat ya. Wong angger nyun sewune pegatan hidup itu iddah masa menunggunya itu kan kira ya 110 hari 3 bulan iya. Kenapa nang Islam wong ngerti pegatan terus sedurunge 3 bulan punjul ya 110 hari ya. Iya ya. Kowe ora kena denikahi wong. Jadi ora kena pegatan 16 bulan nikah maneh ora kena kode nunggu 3 bulan sebelum. Kowe ngerti wong wadon, ngerti wong lanang sih. Beda maneh ya kan. Itu berlaku bagi perempuan. Perempuan tuh nggak boleh habis nikah, habis cerai, besok sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu menikah nggak boleh. Harus genep sampai sana. Ya wong Yahudi penasaran, kenapa sih ya? Oh, maka itu ada sebuah penelitian. Kenapa seperti itu? Jadi kalau orang cerai, ya bahkan cerai meninggal juga begitu. Kalau dia sudah berhubungan suami istri, itu sidik jarinya itu menempel pada istri itu hingga masa iddah. Ya, masa iddah. Maka kalau apa itu orang berhubungan suami istri kemudian cerai, kemudian belum masa iddahnya belum rampung, dia berhubungan dengan orang lain, nanti ada sidik jari 2, anaknya bingung. Ya anaknya melu ngendi, DNA-nya itu dicek, bisa ya bisa kata. Maka orang Yahudi ini ketika melihat ini uji coba, bojone jajal. Ya. Ini enggak cerai bahkan, ya. Bojone dicek DNA ambil anaknya. Ternyata itu dia menemukan anaknya yang satu itu bukan anaknya dia. Ya. Kenapa? Karena ada sidik jari yang masih menempel dalam tempo sekian lama ya, belum sampai itu. Akhirnya pegatan, akhirnya orang Yahudi itu, dan kemudian dia masuk Islam. Dia sangat membenarkan apa yang diperintahkan Nabi, dicontohkan Nabi. Ternyata setiap apa yang dicontohkan Nabi dari sisi medis saja itu ada gitu ya, ada kebaikannya, dan itu tidak bertentangan dengan ilmu modern ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus mempelajari sejarah Nabi? Karena supaya kita bisa mencontoh ya, mencontoh Nabi. Maka Nabi ini satu-satunya manusia yang dijadikan oleh Allah contoh teladan bagi umat manusia yang lain ya. Bahkan bukan orang Islam saja, orang non muslim mencontoh Nabi itu akan mendapatkan kebaikan ya. Dan itu sudah banyak.
Kalau disebutkan mencontoh Nabi tapi orangnya tidak kenal Nabi, itu adalah satu yang mustahil, mustahil. Nyontoh wong tapi kan orang tahu kenal, ya. Nah itu kan mustahil, ya. Maka kita berkewajiban mengkaji sejarah Nabi agar kita tahu perjalanan dan contoh-contoh Nabi. Yang ketiga, kenapa kita harus belajar sejarah Nabi? Agar kita bisa berlaku bijaksana dalam kehidupan. Nah, ya. Bapak Ibu sekalian, Nabi itu orang yang paling bijaksana. Ya. Diakui oleh kawan maupun lawan. Ya, jadi Nabi itu adalah orang yang paling bijaksana dalam segala urusan. Itu orang yang paling bijaksana. Jadi Nabi itu menjadi hakim yang paling bijaksana. Memberikan keadilan, pengadilan bagi manusia itu sangat sesuai, proporsional gitu ya. Jadi Nabi memberi nasihat pada orang yang bijaksana. Ana wong sing ceguk, ngertos ceguk? Ya kudu ngerti bahasa asli kene, wong Purbalingga malah ora ngerti. Wong ceguk, emosian, bahasa kerennya apa ya? Temperamental gitu ya. Bela-bela emosi, Dia minta nasihat kepada Nabi. Wahai Nabi, beri aku nasihat. Nabi sederhana. La tahtub, ya. Kok aja seneng emosian. Itu nasihat Nabi. Sangat bijak. Oh, berikan satu lagi. Nabi la tahtub. Nasihat yang kedua, kamu juga jangan marah. Beri satu lagi. Ya la tahtub walakal jannah. Kok aja emosian, kamu akan masuk surga. Jadi orang temperamental, Nabi dimintain nasihat sangat sesuai. Kalau ingin jadi baik, jangan jadi pemarah, kamu akan masuk surga. Ya. Ini nasihat yang bijaksana, sesuai dengan karakter, ya, bijaksana. Ya. Dan tidak semua orang diberi nasihat begitu. Ada yang minta nasihat lagi, ya. Wahai Nabi, saya minta sebuah jabatan. Nabi mengatakan, nah, kok itu wong lembek, wong lewat, wong lemot, gawe jabatan ora bakal kuat, berbahaya. Nabi nggak memberikan jabatan, karena apa? Karena Nabi melihat karakternya nggak kuat kalau diberi jabatan. Nabi nggak ngasih jabatan, karena itu berbahaya bagi dirinya dan orang lain. Maka Nabi memberikan pengadilan karena Nabi itu kan sebagai hakim, ya, dalam masa itu. Nggak ada urusan umat kecuali akan cerita kepada Nabi, akan minta pendapat Nabi. Dan kalau sudah diputuskan Nabi, maka para sahabat mereka itu siap dengar dan taat. Ya, nggak ada yang berani menolak, karena menolak itu berbahaya. Ya, karena Nabi itu memberikan putusan berdasarkan wahyu. Ya, jadi umatnya itu menjadi legowo ketika diputusi oleh Nabi. Bahkan musuhnya saja mereka itu mengakui kebijakan Nabi, bijaksananya Nabi. Ya. Maka kalau kita mempelajari sejarah Nabi, diharapkan kita jadi orang yang bijaksana, bisa mengikuti kebijaksanaan Nabi. Nabi dakwah ke Taif, niatnya jaluk tulung supaya dilindungi dari kekejaman orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Tapi di Taif Nabi bukannya mendapat perlindungan, padahal nang Taif dulure ramane ku akeh, ya. Malah baline gebandemi ngambi waktu, ya, bahkan sampai berdarah kakinya. Ya, bersama sahabatnya jadi tameng, ya. Maka ketika Nabi sedang berteduh, ya, doyok-doyok nang bocah bodoh-bodoh pada ini, Nabi melayu bersama sahabatnya, maka Nabi berteduh di sebuah pohon, ya. Di bawah pohon itu kemudian dua malaikat datang, atau malaikat penjaga dua gunung datang. Dia mengatakan, wahai Muhammad, saya ini diutus oleh Allah supaya menawarkan bantuan kepadamu. Kalau kamu mau tuh orang-orang Taif yang berbuat jahat padamu, saya akan turun di gunung supaya ambles kabehan nang kasih urip. Nah gitu kata malaikat itu, ya.
Karena malaikat penjaga gunung. Gunungnya bedul, ditancep namaring wong luruhna ya bisa. Tapi apa jawab Nabi? Nabi mengatakan tidak, jangan ya. Bahkan saya berharap dari anak cucu mereka nanti akan lahir orang-orang yang menjadi muslim, mereka jadi pengikut ya. Maka malaikat ketika itu geleng-geleng kepala sambil mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin nabi. Kamu Muhammad benar-benar orang yang berakhlak sangat mulia, sangat tinggi akhlaknya. Nah, gitu. Ini sangat bijaksana. Jajal gawek. Ya. Jaluk bantuan malah disiram wedang. Ana sing arep tak rewangi apa tembilingi wonge apa? Oh iya. Wani bayar kan ya kalau kita ya kan. Tapi kalau Nabi enggak, ora usah. Padahal sing anu malaikat mesti menange ya. Ngerdewan ndelok packing di sing ora ya. Mainnya keroyokan ya, wengi-wengi arek turu obar bae omah. Kalau kita, kalau Nabi tidak. Nabi orangnya sangat bijaksana ya, sangat bijaksana ya. Nabi pernah dimintai tolong oleh seorang nenek-nenek meriang kena penyakit sawan celeng bahasa desane kan. Dia mengatakan, wahai Nabi, saya ini kena penyakit sawan celeng. Angger lagi kambuh, aurat saya terbuka. Sawan celeng apa sih? Kayak apa contohnya? Kan ngari umat, ngari umat itu kejer-kejer ya, kejer-kejer ini sampai tidak sadarkan diri. Bahasanya kosah kasean kalau lagi umat. Umat nang kebun bisa kosah kasean nang kebun. Ini bahaya kalau umatnya nang kali. Yang kenang sawan celeng bahasa medisnya apa ya Barus? Apa? Ayan. Itu ngerti umat mengkali berbahaya. Nang kamar mandi itu bisa berbahaya. Karena sekali umat kecemplung sirah maring banyu, orang tengah bekar. Gitu ya. Karena kali cacaka kalau kena penyakit ayan, tiba gebrek umat mengkali, orang bisa nulungi dawat dia jadinya tenggelam. Ya senajan mencatat. Maka nenek-nenek itu datang kepada Nabi, wahai Rasul, tolong doakan agar saya sembuh dari ayan. Maka Rasul dengan bijaksana, wahai ibu, kalau engkau mau bersabar dengan sakitmu, maka engkau akan masuk surga. Tapi kalau kamu minta saya doakan untuk sembuh, maka saya akan doakan. Monggo silakan dipilih. Ini milih nih. Milih didongakna mari apa milih mlebung swarga? Anggerika kan milih kayak gue seteruke mari apa sabar mlebung swarga milih ndi? Wah, mari lah ya bukan mari ya. Oh, bar mari padahal kan ya mati ya kan. Siapa kan bisa surga kan mandanadoh ya. Sahabat Nabi yang bisa surga parek ya. Nenek-nenek tadi mengatakan, wahai Rasulullah, asbir ya, aku akan bersabar ya. Mendingan sabar ora mari tapi mlebu swarga ketimbang ditongakna mari swargane ora genah. Pokokane tetap mati kan begitu nggih. Wong mriyang do bakti mari sekalipun mengko akhirnya tetap mati. Tapi nenek tadi mendapat satu tiket anger jenengan sabar mlebung swarga. Ini yang ngomong Nabi ini kan tiket Nabi. Ya cawel baen ya. Ora mari ora apa-apa, sing penting iso li tiket surga aman ya. Yang wis tua iki gitu ya kan. Wis tua ya. Mari ya sedelaplok maning mati ya. Maka nasihat Nabi sangat bijaksana. Karena Nabi orang yang paling bijaksana, ya. Nabi itu orang yang paling bijaksana. Sehingga kalau kita mengkaji sejarahnya, diharapkan kita bisa sebijak Nabi. Meskipun itu tidak bisa, ya. Tapi paling tidak untuk menjadi panduan ketika ada masalah Nabi bagaimana. Maka hari ini kalau orang yang beragamanya tinggi, kalau ada masalah dimintai bagaimana pendapat Anda, dia akan mencari dalilnya dulu. Nabi waktu itu kalau ada masalah begini, kayak apa ya penyelesaiannya? Nah begitu. Maka diselesaikan setelah menemukan bagaimana cara Nabi menyelesaikan masalah.
maka orang menjadi bijaksana ya. Nah, kalau hari ini kita sering tidak bijak ya, sering melakukan keputusan yang mungkin merugikan orang lain. Nah, ini yang perlu kita memperdalam sejarah Nabi agar bisa menginspirasi ya kita dalam kehidupan, agar kita menjadi orang yang bijaksana. Karena Nabi ini adalah orang yang diturunkan Allah menjadi hakim di muka bumi. Segala keputusannya semuanya adil ya dan bijaksana ya. Nabi tidak akan menyuruh orang sahabatnya dengan sebuah perintah yang dia tidak mampu lakukan. Nabi selalu memberikan pilihan yang tepat kepada para sahabatnya sehingga sahabatnya itu lega ya, legawa ya, legawa. Nabi tahu Abu Bakar Siddiq imannya itu selangit sundul. Ketika Nabi menyerukan, ini hari ini kita akan melakukan sebuah peperangan tapi dananya kurang, silakan bersedekah. Itu orang sahabatnya suruh pada infak semuanya. Maka datang Abu Bakar, wahai Rasulullah, saya akan bersedekah. Ya, berapa nilainya? Kata Nabi. Seluruh hartaku saya sedekahkan semuanya untuk biaya peperangan ini, kata Nabi. Lu ngerkaban doakan mengko nggo keluargamu ditinggali apa? Memangan. Kata Abu Bakar, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Oh, luar biasa ya. Kabehan nang jero omah tokna kabeh akan nggo sedekah. Nang omah anak Allah dan Rasulnya saja. Karena Abu Bakar imannya sudah setinggi langit ya, sampai konon ya bapaknya itu namanya Abu Kuhafah. Itu orangnya buta. Setelah disedekahkan itu kan tinggal lagi beras ya kan makanya. Nah, Abu Bakar itu ada pasir di wadah karung. Ya apa? Niku beras Pak. Nah, ini darah di beras ya, karena buta ya. Rasulullah terima. Kemudian datang Abu Bakar, saya separuh dari hartaku. Saya sedekahkan, diterima. Utsman bin Affan, saya sepertiga dari hartaku. Dan Utsman ini seorang saudagar juragan. Mungkin Abu Bakar sedekah kabehan terus umahe ambil sepertiganya Utsman bin Affan, hasilnya Utsman bin Affan. Karena sepertiganya konglomerat ya. Kalau Abu Bakar kan tidak terkenal kekayaannya, tapi Utsman juragan. Kansane Abu Bakar gemien dong. Ngasih nang pasar itu yang mengislamkan Utsman itu ya Abu Bakar. Separuh. Kemudian sahabat-sahabat terus ada yang membawa segegem karena duene beras segegem kecilit. Abu Bakar seluruh hartanya itu diterima sama Nabi. Tapi kalau orang lain memberikan seluruh hartanya sementara ukuran keimanannya belum pas, maka Nabi akan menolaknya. Ya, menolaknya. Ya. Misalnya Bapak Ibu sekalian infak membangun masjid sepira nyung kabehan tekan. Nah, kalau Nabi aja kok anggere kabehan tekan infakaken engko bojomu jelas reang malah bisa ora slamet kok bendina domai bojone. Nah, Nabi akan menolak. Kamu segini aja, semene bae, sepertelon bae, kok setitik bae. Itu ya sesuai kekuatan. Kan Nabi melihat karakter. Ya. Jadi enggak semua sahabat kabehan itu semua hartanya diberikan. Nabi menerima Abu Bakar itu karena Nabi tahu doakan kabeh anak bojone ora bakal komplain karena iman mereka sudah tertata semuanya. Tapi agar sing doakan kabeh kayak penginyongan, wani sedekah kabehan dompetnya tokna, ahli-ahlinya tokna, motornya wakan. Ada yang seperti itu ya. Itu hari ini ada motivasi sedekah ngermaji aja gawa motornya wakan. Ibu-ibu gawa cincin copot, gawa duit dompetnya wakan terus dompetnya entah ini 40 dina. Keajaiban akan datang gitu ya. Ternyata 40 dina urung teka-teka pada protes. Sesiki malah ustadze arep dihukum gitu ya. Digugat oleh sing ganu sedekah gitu ya. Karena ngaji gawa mobil baline mlaku numpak becak. Karena termotivasi dengan sedekah. Mobil apa?
mobilnya Futura sih mobil kayak apa ya? Rapat yang paham ya. Mobilnya Carry. Itu Carry nemu mah ya. Mereknya mobil Carry ya. Terus sedekah nang ngasuk 40 dinan tani Malik Avanza. Ya semangat banget Carry ya. Sedekah Carry 40 dinan Malik Avanza. Lho, numpak mobil Carry kan digawa tekan kuburan nyurung. Ngasuk Avanza. Sedekah na Bali becak. 40 dina Avanza ora teka-teka. Bojone reang gitu mulai ya. Bojone reang komeng mertuane goblok-goblok kena. Malah orang aman ya, orang aman. Kalau membuat tidak aman, maka kita sedekah itu juga nggak boleh berlebihan. Sesuai dengan kekuatan kemampuan. Dan agama ini juga kebijaksanaan agama ini. Orang zakat itu kan tidak diminta separoh, sepertelon, enggak, seperberapa. 1/40 atau 2,5% dari hartanya kalau sudah mencapai 1 nisab. Setitik misalnya duit 40 juta itu 1 nisab ya. Itu cuma 1/40 atau 2,5%. 40 juta zakatnya setahun kur 1 juta. Enteng napa bot? Abot ya, jujur bae abot. Baru 40 juta delong 1 juta dari pirah. 39 juta. Karena orang ngerti Nabi bagaimana Nabi bersedekah gitu ya. Nabi olimas 3 kuintal suatu ketika itu ya. Karena ketika namanya olimah. Itu habis dibagi-bagikan kepada fakir miskin ya. 3 kuintal masih kira itu harus sedikit triliunan ya. Emas dan emas masih murni ya waktu semena ya 24 karat. Masih tenggo ibu-ibu siki kan emas palsuan asline. Emasnya sedidik campurane ke trigune ku akeh gitu ya. Asline ya. Kalau emas yang murni ya mahal. 3 kuintal emas itu habis dibagi-bagikan pada fakir miskin orang emak ya. Seluruhnya. Bahkan Nabi meninggal dunia diceritakan di lemarinya itu tidak ada secimit beras orang anak. Padahal angger gelem Nabi menjadi orang terkaya ketika itu ya. Bagiannya 3 kuintal. 3 kuintal emas angger beras mungkin sederhana ya. Kalau emas luar biasa ya. Maka Bapak Ibu sekalian dengan mengkaji sirah ini ya atau sejarah ini diharapkan kita bisa mengikuti kebijakan Nabi ya. Karena apa? Karena Nabi itu kan jabatannya banyak. Kalau kita jadi apapun, meniru Nabi itu ada. Ya. Nabi yang bijaksana itu di semua sisi kehidupan manusia itu ada. Abdi guru sing bijaksana, jadi guru seperti Nabi. Karena Nabi juga seorang murabi, seorang guru. Muridnya siapa? Sahabat semuanya adalah murid-murid Nabi. Ya. Maka definisi sahabat siapa? Sahabat itu kan orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan muslim. Itu sahabat. Jadi dia bertemu Nabi, sinau ngaji, merguru mari Nabi. Maka bagaimana Nabi menjadi guru bagi sahabat-sahabatnya? Guru tiru Nabi akan menjadi guru yang ideal ya, guru yang bijaksana. Jadi panglima, Nabi itu pernah dalam sejarah itu disebutkan Nabi melakukan peperangan dalam tempo 10 tahun itu sejumlah 73 kali. Ya, itu Nabi itu ya. Dan Nabi jadi panglimanya, jadi motivatornya. Nabi itu yang memimpin, ada yang memimpin langsung, ada yang memberikan utusan. Menjadi manusia yang bijaksana. Dan seumur hidup Nabi itu tidak pernah membunuh orang. Meskipun perangnya 70 kali, Nabi itu membunuh orang cuma 1 kali. 1 orang yang dibunuh Nabi secara tidak sengaja membela diri ya. Tapi apa motivasi maring tentarane? Ya namanya panglima ya, luar biasa. Dan panglima yang bijak. Nabi kalau mau perang, Nabi memberikan instruksi bijaksana. Jangan wong tua, bocah cilik, ya wong wadon, kowe tangane jan blakrek nang dalan aja nyabut ingit-ingitan, dipotongi anggar ora ana gunane gitu ya. Nabi memberikan instruksi-instruksi yang sangat bijaksana. Ya. Oleh karena itu
kita akan jadi bijak. Mau jadi apa? Kepala rumah tangga, jadi ramah gitu ya, jadi pemimpin rumah tangga. Nabi mengatakan, saya adalah orang yang terbaik kepada keluarga. Ya. Nabi istrinya banyak. Istri Nabi itu ada berapa ya? Bojone Nabi pinten? Garwane? Pinten? 9 atau 11 ya. Ada yang naruh 9, 11, 13 ya. Ini termasuk sunnah Nabi yang tidak boleh diikuti oleh umatnya ya. Ini khususon ya, khusus bagi Nabi ya. Karena Nabi itu yang sangat bijak, bisa mengendalikan istri sebanyak itu. Bojone sangat terkendali, rukun, aman sampai mati ya. Dapat ben bojo seler ben gunane ya. Gunane cocok saben dina langka marine gitu ya. Kadang salah sing lanang, kadang juga salah sing wadon gitu ya. Ya kadang loro-lorone keliru ya. Tapi Nabi bisa mengendalikan perempuan 9 Bapak Ibu sekalian, itu ora gampang. Wong mengendalikan ya anu siji bae angel apa meneh nusana kan begitu ya kan? Nabi bisa. Ya. Bisa. Itu kebijakan ya, kebijakan Nabi itu yang luar biasa. Kalau kita bisa meniru Nabi 9 bisa bijaksana, kalau kita meniru siji harusnya bisa bijaksana. Rumah tangga bisa terkendali ya. Tapi bojone siji pisah. Ngaramani pisah maning apane jane sing anu ya kan ya. Mungkin keputusannya yang enggak bijaksana. Ya. Keputusan yang bijaksana. Coba mengikuti Nabi kebijaksanaannya. Karena Nabi itu kemudian diteorikan oleh para ulama. Oh Nabi yang berkeluarga begini, mendidik anak, istri begini. Nah gitu, bijaksana. Maka orang yang belum memiliki kebijaksanaan nggak boleh beristri lebih dari satu, nggak boleh. Orang beristri lebih dari satu, dia harus memiliki kebijaksanaan dulu. Orang bijaksana, dua bojo loro, bisa sing lawas udah pegat. Orang biasanya sing anyar malah udah pegat juga. Ya, kenapa? Karena dia nggak memiliki kebijaksanaan. Ya, maka dalam agama boleh laki-laki istrinya 4, tapi kalau punya kebijakan. Kalau nggak bijaksana, satu saja gue dingu. Sing benar ya, diuri-uri, dikendalikan agar perjalanan rumah tangganya itu bisa harmonis ya. Harmonis bukan tanpa cekcok ya, harmonis namanya terkendali ya, terkendali, bijaksana ya. Maka Bapak Ibu sekalian, 3 manfaat atau 3 motivasi inilah kenapa kita perlu untuk mengkaji sejarah Nabi. Ya, di samping itu mengikuti jejak Nabi adalah bagian dari persyaratan ngibadah getampa nang Gusti Allah. Ngibadah sing getampa ku syarate kudu mengikuti Nabi. Ya, angger mengikuti Nabi ora ditampa. Salat subuh ping loro Nabi ikuti 2 kali. Lah si asuk gasik yang ping 4 5 bae kuat kok. Enggak diterima malah ngerti kuat-kuatan malah ora ditampa ya. Duhur salat ping 4. Lho, iki kosong-kosong ping 4 Pak. Ping loro bae lah jaluk keringanan. Ya enggak diterima karena tidak sesuai dengan juklaknya ya. Maka mengkaji itu, sejarah itu diharapkan kita bisa beribadah dan ibadahnya bisa diterima. Karena itu persyaratan ya. Persyaratan diterimanya ibadah itu adalah mengikuti ya Nabi. Dan syahadat kita di samping syahadat tauhid la ilaha illallah juga ada syahadat Rasul Muhammadur Rasulullah. Nah, dari sinilah maka kita punya kewajiban untuk ma'rifatur Rasul namanya, mengikuti jejak Rasul ya, agar kita tidak salah jalan, tidak salah jalur dalam beragama.
Nabi ajak kita masuk surga, ya kita ngetut ini, itu syaratnya kita harus mengenal beliau. Karena kalau kita tidak kenal, tentu saja kita tidak akan bisa mengikuti jejaknya, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, maka mengkaji sejarah Nabi ini bagian dari kewajiban beragama, ya. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang dapat kita sampaikan untuk pembukaan perdana. Semoga pembukaan hari berikutnya mudah-mudahan bisa lancar. Tapi yang rumangsan udan terus tegantene Kang Dirsan bae ya. Udane terus maksudnya kan anu bae ya. Iya. Am gawa mobilnya langkah roda ya. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mulai ya dengan mengkaji sejarah Nabi ya, mengkaji sejarah Nabi ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya di dalam mempelajari agama, karena agama ini yang akan menuntun kita, memberikan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Agama ini yang akan menjamin kebahagiaan kita. Jadi kalau kita hidupnya masih sengsara, maka lihatlah agamanya ya. Mesti ada hubungan ke langit yang tidak normal. Kalau kita ingin baik kehidupannya, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah ya, dengan agama ya. Dan kita tidak bisa beragama tanpa mengikuti jejak Nabi, karena Nabi ini yang membawa agama. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, semoga mengingatkan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian, dan semoga langkah-langkah kita datang ke masjid ini mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali kepada Ustaz Nasrul dan Bukman sudah memberikan tausiahnya tentang sirah Nabiyah, yaitu perjalanan Nabi kita, kehidupan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan karena sekali manfaatnya yang kita ambil dari pengisian Bapak Ustaz Nasruddin, yaitu tentang perjalanan, yaitu tentang kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Dan selanjutnya yaitu kepada jamaah Masjid Baitul Salam, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan kepada Bapak Ibu semua. Monggo, Bapak Kristo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya tanyakan masalah kiat-kiat untuk diberi syafaat dari Rasulullah. Bagaimana kiat-kiatnya? Yang kedua tadi masalah siapa yang mengucapkan sholawat itu diberi rakaat 10 rakaat. Apa maksud daripada rakaat dan contoh-contohnya apa? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada Bapak Ustaz Nasruddin. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kiat-kiat mendapatkan syafaat Nabi apa itu ya? Ada beberapa amalan yang akan
menjadikan seseorang mendapatkan syafaat Nabi. Tadi salah satu di antaranya adalah memperbanyak sholawat terhadap Nabi. Sholawat itu qiyamnya itu bisa, kalau yang sederhana, sholawat macam-macam ya. Maksudnya ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang ya. Kalau yang pendek kita cuma mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina atau Allahumma sholli ala Muhammad. Yang panjang itu juga ada ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang panjang sekali ditambah lagi ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai fil alamin innaka hamidum majid. Maka memperbanyak sholawat ini menjadi jalan mendapatkan syafaat ya. Tentunya bukan cuma membaca, tapi lebih pada membaca dan mengamalkan petunjuknya ya. Coba kita membaca sholawat tapi petunjuknya tidak dipakai. Baca sholawat, makan masih tangan kiri. Nah itu namanya nggak mengikuti petunjuk ya. Baca sholawat, orang tahu maca doa, maca sholawat, orang tahu sholat. Konten bukan orang seneng sholawat orang sholat. Kenapa? Tapi ini orang ya. Ada orang yang mengutamakan sholawat, dia tidak melaksanakan sholat. Bahkan sholawat ini mulainya jam 11 bengi, rampungnya jam 3 esok, terus anak adzan subuh pas dia ngantuk-ngantuk keturu. Onten niku. Maka tentu sholawat seperti ini seperti main-main saja ya. Tapi dia punya dasar ya, dasarnya memperbanyak sholawat itu akan mendapatkan syafaat ya. Tapi kan bukan sekedar membaca sholawat kemudian mengingkari petunjuknya ya. Baca sholawat harusnya mengikuti petunjuknya. Yang diperintahkan dilaksanakan, yang dilarang ditinggal ya. Wis sholawatane ngambil udur ya. Maksudnya kan mendatangkan nabi itu kan nabi ngerokok ya. Ya, ya. Mangsane sholat malah ora sholat ya. Sregep sholawat tapi ora sholat. Itu namanya sholawatnya tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki ruh ya. Maka di samping kita bersholawat, kita adalah menjalankan, mencontoh perilakunya ya. Perilaku. Orang kalau mencontoh perilaku pastinya dia akan memperbanyak sholawat. Kenapa? Karena perilaku Nabi menganjurkan kita untuk bersolawat. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus memperbanyak sholawat. Ya minimal dalam maksurat itu yang esok 10, sore 10. Angan sing dawa-dawa, ya sing paling cendak. Ya biasanya hari ibadah sing cendak, sing cepet itu kan jadi pilihan kita. Ya, jadi macam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Terus fil alamin innaka hamidum majid. Ping 10. Kayaknya langkah sing tahan. Enggak rekor pilih nanti. Allahumma sholli ala Muhammad ping 10. Bapak Ibu milih sing ndi? Sing pendek. Jadi pada binyong. Tapi sing pendek ge ora. Nah itu ya masalahnya ya. Sing dawa ora, sing pendek ben ora ya. Tapi ngarep-ngarep syafaat. Nah, meskipun yang akan memberikan syafaat besok di hari kiamat sebenarnya bukan cuma Nabi ya, ada amalan lain. Apa? Maca Quran. Itu karena Nabi memberi contoh, memerintahkan kita maca Quran. Ya. Nah, Nabi kan mengatakan ya, Iqra'ul Quran ya, fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Maca Quran. Al-Quran itu akan datang di hari kiamat kepada pembacanya atau kepada ahlinya. Dia akan datang memberi syafaat. Apa maning? Puasa ya. Kata Nabi, as-siyamu wal Qur'anu
yashfi'ani yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Maka pada dasarnya kita membaca sholawat kepada Nabi harus mengikuti aturan atau petunjuk-petunjuknya. Membaca sholawat, iya. Apa maning? Maca Quran, iya. Apa maning? Puasa, minimal puasa Ramadan, iya. Ini harus dilakukan semuanya. Ya, maka kita berharap sholawat kepada Nabi. Ya. Terus tadi yang kedua, rahmat Allah ya. Karena sholat ya, kalimat sholat. Sholat itu berangkat dari kata sholat yusolli, itu artinya adalah doa. Ya, pada dasarnya itu adalah doa. Ya. Maka kalau kita bersolawat kepada Nabi, kita kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah sholawat ya, doa kebaikan, keberkahan kepada Nabi Muhammad. Pada dasarnya Nabi itu kan sudah nggak memerlukan doa kita. Nabi kan orang perlu didongani wis nembung surga ya. Karena Nabi itu panglimanya kalau masuk surga. Ya. Kenapa kita mesti bersolawat mendoakan Nabi? Agar kita mendapatkan, jadi kita melakukan itu bukan untuk Nabi, tapi untuk mengambil ganjarannya. Ya. Nabi bahkan kebaikan Nabi kan sudah penuh, segelas ini banyu sudah penuh. Ngapain kita menambahkan air lagi? Ya, sholawat ibaratkan ya Allah berikan Nabi kemuliaan, berikan Nabi sholawat. Nabi sudah penuh, ini sudah nggak perlu. Tapi yang dapat ngejuri ini harapannya banyu sing itu kan akan melebar gitu ya kan? Karena Nabi sebab curi maning Allahumma sholli ala Muhammad, maka banyunya kan putah. Putahannya itu yang kita harapkan ya. Maka kita awal setetes banyu, Allah akan memberikan 10 tetes melebar buyur kepada kita 10 kebaikan. Sholawat ketika Allah yang bersolawat kepada kita artinya adalah rahmat ya. Rahmat itu artinya adalah kebaikan. Rahmat adalah pemberian Allah yang baik ya. Maka biasanya rezeki ya, kesehatan ya, kemudian penghidupan yang baik itu rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Maka orang yang ahli sholawat itu kan apa-apa andalannya sholawat ya. Utangnya akeh kepengen lunas maca sholawat pinggir 10.000 wani ya, banyak sholawat ya. Apa maning ya, ambil wong murid cerah bae maca sholawat sing akeh itu baca sholawat ya. Terus apa maning dia meriang maca sholawat. Jadi sholawat itu menjadi sebuah kebutuhan ya. Maka melakukan sesuatu itu sebenarnya itu harusnya tidak carry dari sholawat ya, dari sholawat yang bermacam-macam itu ya. Kita diberi pilihan ya. Angger sing tahan dikir suwe silakan sholawat yang terpanjang. Angger sing ora tahan dikir suwe ya sing sedengan. Angger sing babar belas tidak punya ketahanan ya sing cendak. Kalau sekarang kan itu mobil-mobil aja banyak bersolawat ya. Kacanya ditulisi sallallahu gitu ya kan. Ada sallu alaihi dan lain-lain. Itu sebenarnya salah satunya mengingatkan kita kalau itu berarti bersolawat kepada Nabi. Kita maca berarti solawat pada Nabi. Habis adzan itu ada sholawat juga kepada Nabi. Ya kan bacaan itu kan sholawat ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah itu sangat banyak ya. Tentu tidak bisa kita berikan satu persatu karena ibarat lautan. Kita itu sebenarnya berenang di antara rahmat Allah ya. Jadi rahmat Allah itu selalu mengelilingi kita ya. Ibarat rahmat Allah sebuah lautan dan kita adalah salah satu di antara orang yang berada di lautan rahmat ya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk bersolawat supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah ya. Itu ya. Kayak apa bentuknya? Itu tadi lebaran dari air yang Nabi sebenarnya sudah penuh, tapi kita bersolawat terus, harapannya ini akan menjadi rahmat Allah kepada kita.
Artinya kita bersolawat bukan untuk kebaikan Nabi, Nabi sudah baik. Bukan untuk menambah kemuliaan Nabi, Nabi sudah mulia. Tapi untuk kepentingan kita yang sangat membutuhkan rahmat Allah, kan begitu ya kan? Mendapatkan rahmat Allah. Jadi nanti rahmatnya akan kembali ke kita. Jadi kita sholawat kepada Nabi pada dasarnya untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Nabi. Karena Nabi sudah final ya, Nabi itu sudah baiknya sudah pol ya. Maka jurlah kemuliaan Nabi itu dengan sholawat, maka luberannya adalah rahmat bagi kita ya. Saya kira itu ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih sekali kepada Ustaz Nasrul ini sudah menjawab pertanyaan dari Pak Profesor. Mungkin satu lagi pertanyaan dari ibu bapak-bapak karena sudah malam. Ya, Pak Profesor lagi mohon. Ya, pertanyaan yang ketiga adalah masalah sholat. Ada keterangan sholawat ketika di dalam sholat tidak ada sayyidina. Apa ada hadisnya atau tidak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini menjadi pembahasan para ahli fikih ya. Sholawat di luar sholat pakai sayyidina, dalam sholat tidak pakai sayyidina gitu ya. Cuma itu hal yang ranahnya itu ranah fikih ya. Kemarin saya mendapatkan pembahasan itu ya dari Kiai Nur Khalis Masrur ya, yang mengatakan sholawat kepada Nabi itu menggunakan sayyidina ya. Dan para ulama ketika membuka muqaddimahnya sholawat mereka juga menggunakan sayyidina ya. Hanya memang ada hadis yang mengatakan begitu, tapi kata beliau itu hadisnya palsu, wallahu a'lam ya. Saya juga bukan ahli hadis ya, bukan ahli hadis. Tetapi sayyidina dan tidak pakai sayyidina ya, menurut saya itu bukan masalah utama ya, yang menjadikan kita ini apa serah ya. Oke, sing orang bos sayyidina wong Muhammadiyah, sayyidina wong NU, kan begitu biasanya ya. Nah, itu sebenarnya itu bukan identitas begitu ya pada dasar. Itu adalah karena sebuah pemahaman, hasil sebuah pemahaman, memahami dasar-dasar ya dalam beribadah ya. Oleh karena itu intinya pakai sayyidina ya monggo ya, ada dasarnya. Kalau tidak pakai sayyidina ya monggo. Intinya persatuan itu lebih utama dari kalimat itu ya. Saling memahami ya, saling memahami. Yang pakai sayyidina monggo ya. Yang tidak sayyidina ya monggo. Aman ya. Loro-loronya itu setelah darah-darah ya. Ulamanya itu ada. Jadi ulama itu sih kalem-kalem baik. Pengikutnya kok sing berarean ya. Jadi ulamanya biasa-biasa saja. Mereka kan ngerti ilmunya. Nah, kita kadang-kadang ngilmu sebelah ya. Mungkin ilmu itu sebelah kok. Sehingga kita jadi benturan. Kita saling memahami ya. Jadi urusan sayyidina apa tidak pakai sayyidina, menurut saya sendiri hari ini harus fleksibel. Karena nggak sayyidina sah, orang sayyidina ya sah kan begitu ya. Tetapi yang berbahaya adalah perpecahannya ya. Jadi benturannya di akar rumput itu yang harus dijaga nih ya, dijaga. Karena persatuan itu lebih utama ya daripada itu. Maka ulama itu, para imam madzhab itu mereka tuh mengerti ilmunya, saling memahami dan toleransinya tinggi. Imam Ahmad katakan beliau memahami sholat subuh nggak pakai kunut. Imam Syafi'i beliau memahami dan mengambil sebuah pendapat atau ijtihad sholat subuh pakai kunut. Tapi ke siki mengkene kan kunut Muhammadiyah ora kunut tanda-tandanya wong NU kunut gitu ya. Bahkan masih lebih keras lagi, kunut adalah bid'ah gitu ya.
Ya ngerpekan Imam Syafi'i dari ahli bid'ah itu berbahaya. Dapat ilmunya yang sepira ya kan. Imam Ahmad itu hafal 1.000.000 hadis, tapi tidak pernah mengocon-ocon Imam Syafi'i yang pakai kunut. Enggane gue anu salah. Imam Syafi'i mestinya kan disalahkan karena itu sejamannya. Tapi agar Imam Ahmad makmum nang gurine Imam Syafi'i, Imam Syafi'i subhanallah nggo kunut. Ya Imam Ahmad melu amin kunutan. Aman. Tapi Imam Ahmad sing imami orang kunut, Imam Syafi'i orang kunutan dapat. Ya ngikuti imam karena imam kan dijadikan imam untuk diikuti. Persatu itu lebih utama. Karena itu kan pendapat ulama. Memahami dan memberikan kesimpulan. Itu ulama itu dakwah orang kena memberikan kesimpulan itu nggak boleh. Kenapa? Kita kan ora apa-apa. Jus ngamah berapal. Ya, maca Fatihah dan urung sertifikat. Ya kan? Kalau mereka Imam Syafi'i 7 tahun baru bisa hafal Quran 30 juz. Ya. Imam Ahmad 1.000.000 hadis hafal. Jadi bayangkan ya kan, 1.000.000 hadis 7 tahun hafal Quran. Ya, jangan suka membandingkan ya. Karena itu urusan fikih. Nah, fikih itu butuh fleksibilitas namanya ya. Lentur gitu ya, mengikuti ya. Saya kalau sholat di belakang imam kunut, ya saya minum angkat amin. Angger ora rasah masalahnya kan. Ya. Lu imam dadekna imam ngalor dapat ngidul kan pada bae menolak imam ya. Oh, begitu juga kalau yang pakai kunut, imam orang kunut ya jamin amin dapat, sah-sah saja. Itu kan bukan rukun sholat kan gitu ya. Ngerti ilmune kudu rukun. Melu baik, nah gitu. Aja sok nyalah itu anak imam dan imam yang itu adalah imam madhab yang mereka hidupnya itu masih mendekati tahun-tahun terbaik dari kami ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Nah itu biasanya karena masalah-masalah yang sifatnya fikih ya, detail-detail, nah itu membahayakan. Kita ahli orang ya, dari melu ya. Dan persatuan lebih utama ya, saya katakan persatuan itu lebih utama daripada membahas hal-hal yang pada dasarnya tidak krusial ya. Wong sholat itu kan nganggok kunut ya sah anak Imam Syafi'i, orang nganggok kunut ya sah anak Imam Ahmad. Sing waduli sing ora sholat kan begitu ya. Jadi sing bahas sing debahas sing ora sholat aja sing lagi sholat docon-docon. Sholat pada gelut dan gitu mana patut ya kan? Nah itu mendekati yang nggak sholat ya. Silakan dari milih ya, dan pilihan itu semuanya membuat rahmat namanya ya. Jadi fleksibel itu ternyata jadi kepenak. Anggaran nyangkreng malah beragama dari kasar ya. Nyangkreng itu udah kasar ya. Bahwa emosi nyolak nampung, emosi ini mereka kasar. Orang tik ya, akhirnya memutuskan hubungan persaudaraan ya. Dengan rezekinya lancar, ternyata gara-gara kayak kiye kita bisa terhambat ya, karena pun anggar akhir kan orang kepenak ya. Saya kira itu ya, wallahu a'lam bishawab ya. Ya, terima kasih sekali kepada Mas yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Isno. Dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang tausiah dari Bapak seperti mendapat keimanan kepada Allah Taala, apa yang tadi Bapak sudah katakan, yaitu marilah masjid yang baru ini kita makmurkan, yaitu salah satunya itu sholat lima wajib kita berjamaah di sini, yaitu kewajiban kita sebagai nabi-nabi yang melakukan itu adalah sunnah dari Rasul. Dan acara selanjutnya mungkin ada pengumuman sedikit dari Bapak Masjid. Jadi Bapak Kesan saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Enten titipan iki nanging badhe dipun kangge PR monggo badhe dipun jawab hubunge lan jamaah ingkang boten saged rawuh pengawasan ing sampun niku, namun kowe ati kula edit pitakon.
menawi nyebat menika enten ingkang nyebat napa nyebat piyambak menika Nabi Muhammad, jawabannya sanes sallallahu alaihi wasallam. Namun sallallahu alaihi niku badhe dipun jawab sedikit napa benjang niku. Ingkang seterusipun para jamaah sekalian ingkang kula hormati matur nuwun apa umuman namung kalih sepindah menika kangge memakmurkan masjid monggo ketok tular mugi-mugi ngaosake sonten dalem menika setasipun menika saben malam Senin dipun rawuhi ingkang dari rawuh nggih monggo kali supados panjenengan ketok tular kangge sami rawuh sedaya. Ingkang setasipun menika karena ini dalam rangka kangge monggo menambah perlengkapan masjid yang mana ingson dalam menika dugi ingson dalam menika dereng wonten ing menapa pembatas. Insyaallah sedang mengusahakan karena sedikit boten aliti ya boten aliti angin menerima bagi siapapun yang bersedekah. Jadi alhamdulillah sampai ingson dalam menika insyaallah kan enten sing bersedekah. Menika pembatas insyaallah dalam proses pembuatan enten sing badhe sedekah, tapi walaupun tes kurang, tapi insyaallah pengurus yakin ya masjid mawon dados napa malih namung pembatas. Mangke menawi niku setunggal niku sisa berarti kurang setunggal kali kangge napa kangge mukena ingkang ngangge hanger kali napa kangge tempat mushaf Al-Qur'an. Insyaallah sedang diusahakan, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita sedaya kangge mengadakan perlengkapan masjid yang insyaallah kita cintai bersama, yang insyaallah kita makmurkan bersama. Ingkang seterusipun menika insyaallah dalem menika pemboten sesuai kali pengumuman ingkang napa minggu winane sambut dipun sampaiaken tentang pembawa acara dari ingson dalem menika ingkang mengisi menika materinya akidah yaitu Ustaz Sumin Abdul Salam ananging napa beliau niku enten alangan sehingga dipun geser yang seharusnya di menika Ustaz Nasiruddin boten dalem menika dipun geser sonten dalem menika. Insyaallah boten mempengaruhi. Terus ngenjang insyaallah badhe napa dipun isi malam Senin ngenjang menika kaitan babagan masalah ruh, babagan masalah qalbu. Karena napa saking minane enten akidah, enten fikih niki mawasih. Tapi kebanyakan tiyang niku napa berdebat, tiyang niku napa ecom-ecoman, kadang kali tetangga rerah-rerokan. Niki kangge memperbaiki, maka kita juga boten salah menika dan penting di menika ngaji babagan qalbu, babagan hati. Insyaallah ingkang badhe datang insyaallah badhe dipun sampaikan materi menika tasfiyatul nafs yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Mujahidin. Semanten pengumuman saking kawula sampai monggo Ustaz Muhammad Nasiruddin badhe dipun jawab sedikit monggo kangge PR monggo pertanyaan. Oke. Ingkang badhe datang awal kalau monggo tanyakan kami pembawa acara saking kawula semanten Ustaz Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah memberikan pemberitahuan. Dan acara selanjutnya yaitu kita tutup mohon acara menikah kita tutup dengan kawasan hamdalah dan doa dari majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Mungkin dari saya ada kesalahan saya mohon maaf. Bila kita berbuat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa? Iya, Pak.
Sore kan.